Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Sari, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 Unit 2. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nengsi FPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Self-Talk. Self-talk ialah suatu teknik yang biasanya dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal dan tidak rasional dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih sehat, yang mana kemudian akan menghasilkan self-talk yang lebih positif. Yang mana artinya adalah self-talk ini adalah sebuah dialog ataupun pembicaraan dengan diri kita sendiri yang biasanya terjadi tanpa disadari. Teknik ini biasanya digunakan untuk melawan keyakinan-keyakinan negatif yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola pikir yang lebih sehat. Namun, menurut Seligman dan juga Rainsberg, tahun 2013, mereka ini mendeskripsikan self-talk itu sebagai sebuah pep talk ataupun pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian ataupun antusiasme positif yang diberikan kepada seseorang setiap harinya. Tujuan dari self-talk ini biasanya membantu seseorang dalam membangun pola pikir yang positif, yang mana dapat memperbaiki respon emosional, kognitif, perilaku, serta mengurangi efek-efek negatif yang timbul dari pemikiran rasional, yang biasanya dapat memicu kecemasan dan juga depresi. Menurut Egan tahun 2010, biasanya seseorang menggunakan sebanyak 2 macam self-talk. Yang pertama diantaranya adalah itu self-talk positif. Self-talk ini biasanya mendorong seseorang untuk berfokus pada kemampuan dan juga potensi dirinya. Contohnya seperti, saya sudah berlatih dengan keras, jadi saya pasti bisa menyelesaikan semua tugas ini. Self-talk positif ini biasanya membantu untuk rasa percaya diri, motivasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang kedua adalah self-talk negatif. Self-talk ini seringkali menghambat kemajuan seseorang itu dan membatasi kepercayaan dirinya. Contohnya seperti kalimat, saya tidak cukup pintar untuk melakukan semua ini. Efek dari kalimat tersebut ialah menghambat kemajuan dan menurunkan motivasi, serta membatasi kemampuan seseorang untuk berkembang. Dampak dari self-talk negatif ialah dapat memperkuat rasa percaya diri, sedangkan self-talk negatif biasanya memberikan dampak yang membuat seseorang terjebak dalam siklus kegagalan dan rasa rendah diri. Dalam self-talk ada sebuah metode yang mana tujuan untuk menggantikan self-talk negatif dengan pemikiran yang lebih realistis dan juga positif. Metode ini disebut dengan metode countering. Dalam proses ini terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama adalah identifikasi dan diskusi. Biasanya klien diminta untuk mengenali pemikiran-pemikiran negatif yang sering muncul dan mendiskusikannya dengan konselor. Misalnya, apa yang membuat Anda merasa tidak cukup baik? Yang kedua adalah langkah tujuan, periksa tujuan dan juga evaluasi tujuan dari pemikiran negatif tersebut. Apakah pemikiran tersebut melindungi klien dari resiko atau justru malah menghambatnya? Yang mana hal ini membantu untuk mengidentifikasi apakah self-talk itu relevan atau perlu diubah. Langkah yang ketiga adalah kembangkan counters. Biasanya klien diarahkan untuk menciptakan pernyataan-pernyataan alternatif yang lebih realistis dan juga positif tentunya. Contohnya ialah ketika ada kalimat saya tidak bisa melakukan ini, harus diubah menjadi saya akan mencobanya, dan jika itu gagal, itu adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tinjau kembali dan praktikkan. Klien diminta untuk mempraktikkan pernyataan tersebut secara konsisten dan merefleksikan dampaknya terhadap pola pikir mereka. Selain metode, ada juga teknik-teknik self-talk yang biasa digunakan. Yang pertama adalah teknik PNQ method, yang mana teknik ini adalah pause and question. Ketika self-talk negatif muncul, biasanya klien diajukan oleh konselor yang pertama adalah untuk pause ataupun berhenti. Ketika proses berpikir secara jelas dan ambil nafas dalam-dalam, yang mana untuk menenangkan diri dari klien. Dan yang kedua adalah question ataupun tanya. Klien dianjurkan untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya merasa cemas atau takut? Apakah semua ini realistis?
Teknik P&Q method ini membantu seseorang untuk menyadari sumber stres ataupun keresahan mereka dan kemudian mengambil langkah untuk mengubah respon mereka. Kedua adalah ada teknik instant replay, yang mana teknik ini ketika seseorang menyadari bahwa dirinya merespon sesuatu dengan cara yang tidak diinginkan, ia perlu menangkap self-talk negatifnya dan lalu menentangnya dan juga mengubahnya. Yang mana teknik ini ditemukan oleh Schaeffer tahun 1998. Maksud dari teknik ini ialah menekankan pentingnya klien untuk menangkap self-talk negatifnya ya dengan sesegera mungkin sebelum self-talk itu berkembang dan menjadi pola pikir yang lebih destruktif ataupun berantakan. Kemudian, setelah menangkap self-talk negatif tersebut, klien tersebut didorong untuk menentang logika di balik pikiran tersebut dan mengubahnya menjadi self-talk yang lebih mendukung dan juga lebih positif. Namun menurut Corey, self-talk itu adalah sebuah teknik yang lazim digunakan untuk menangani masalah-masalah seperti kekhawatiran, self-esteem atau membangun kepercayaan diri dan juga pengelolaan amarah. Corey juga menyebutkan self-talk dapat digunakan untuk klien yang ingin mengembangkan motivasi. Namun, self-talk juga memiliki kegunaan dan juga manfaat dalam jangka panjang, yang mana self-talk positif itu dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan-tujuan dari hidup mereka. Kemudian memperkuat kemampuan menghadapi masalah mereka ataupun biasa yang disebut coping skill. Dan yang terakhir ialah membantu seseorang untuk berfokus pada aspek-aspek positif dari situasi, yang mana ini dapat mengurangi stres yang mereka hadapi. Kesimpulan dari PPT saya ini adalah self-talk itu salah satu teknik yang sangat ampuh untuk mengubah pola pikir dan juga perilaku kita. Yang mana teknik self-talk ini berperan penting dalam mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga perilaku seseorang. Self-talk positif biasanya membantu seseorang dalam meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, kinerja, serta kemampuan mereka untuk mengelola stres serta emosi. Namun sebaliknya, self-talk negatif itu dapat melemahkan mental, menurunkan semangat, memperburuk masalah, dan juga memicu kecemasan serta depresi. Baiklah, sekian prestasi yang saya bawakan terkait dengan materi dari teknik self-talk. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga penulisan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.